Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya Dr. Hardianto Janggi, SMH, akan menyampaikan materi kuliah eh, mata kuliah tindak pidana tertentu pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Baik ya, saya akan menyampaikan materi kuliahnya ya. Pada kuliah kali ini, mata kuliah tindak pidana tertentu dengan materi kejahatan terhadap nyawa. Nah, kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam bab 19 buku 2 KUHP yang terdiri atas pembunuhan biasa atau pembunuhan tidak direncanakan pasal 338 KUHP. Yang kedua, pembunuhan diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain pasal 339 KUHP. Kemudian pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Kemudian pembunuhan anak oleh ibu pasal 341 KUHP. Kemudian pembunuhan anak berencana pasal 342 KUHP. Kemudian pembunuhan atas permintaan si korban pasal 344 KUHP. Kemudian membujuk atau menolong orang bunuh diri pasal 345 KUHP. Kemudian terakhir pengguguran kandungan atau aborsi diatur dalam pasal 346 sampai 349 KUHP. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, pembunuhan atau doslak pasal 338 KUHP. Dalam rumusannya, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, ini ya. Unsur-unsurnya adalah perbuatan dengan sengaja ya, perbuatan barang siapa dengan sengaja menghilangkan ya, tindakannya adalah menghilangkan apa yang dihilangkan nyawa ya, nyawa orang lain. Nah, unsur kesengajaan ada di depan unsur-unsur menghilangkan nyawa orang lain. Jadi penuntut umum harus membuktikan kesengajaan pelaku terhadap unsur-unsur yang mengikutinya. Jadi kesengajaan ini adalah hal yang mendasar terhadap terhadap pelaku pembuat dalam pasal 338 ini. Kemudian harus dibuktikan bahwa pelaku telah menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan yang dapat menghilangkan nyawa, dan dia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Jadi si pelaku ini dalam hal memegang pisau kemudian menusuk eh, orang lain ya, dia paham dengan tusukannya itu orang lain itu akan terbunuh atau nyawanya akan hilang. Jadi pelaku sadar bahwa perbuatannya itu adalah akan berakibat terhadap hilangnya nyawa orang lain. Telah menghendaki dan mengetahui apa yang akan dihilangkan adalah nyawa. Jadi yang dikehendaki terhadap perbuatannya itu adalah nyawa orang lain itu akan hilang. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan adalah nyawa orang lain. Jadi harus mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang dilakukan itu adalah hilangnya nyawa orang lain. Kemudian offset dalam pembunuhan yaitu meliputi kesengajaan tambah dolus eventualis. Dolus eventualis itu berlaku secara tertentu dalam berlaku tersebut sengaja tidak perlu terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat tertentu. Jadi kesengajaannya ini adalah kesengajaan yang secara sadar bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang. Nah, kemudian menghilangkan nyawa orang lain itu tidak harus dengan kekerasan dan tidak harus dengan perbuatan aktif. Jadi sifatnya adalah ketika seseorang itu dalam hal menghilangkan nyawa orang lain itu, walaupun itu tidak dilakukan dengan kekerasan dan atau perbuatan aktif, maka ini adalah suatu masuk dalam unsur suatu kesengajaan pembunuhan. Masuk dalam suatu sifat kesengajaan pembunuhan. Kemudian pasal 339 KUHP. Rumusannya adalah pembunuhan yang diikuti, disertai atau dilahului oleh suatu perbuatan pidana
yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi ancaman pidananya cukup besar. Jadi di sini adalah suatu perbuatan pembunuhan yang itu diikuti atau disertai dengan tindak pidana yang lain. Nah, disebut adalah pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan. Nah, ini adalah pembunuhan yang memberatkan karena memang ada pidana yang lain yang mengikuti. Pembunuhan harus diartikan sama dengan pasal 338, sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Unsur yang harus dibuktikan untuk pembunuhan sama dengan pasal 338. Jadi pasal 338 ini, pasal 339 ini ada harus berhubungan dengan pasal 338, namun perbedaan di pasal 339 ini adalah pembunuhan ini itu dengan disertai dengan didahului dengan perbuatan pidana yang lain. Kemudian pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi merupakan pembunuhan berencana. Unsur-unsurnya yang pertama dengan sengaja, dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan kemudian nyawa benda orang lain. Jadi seseorang ketika membunuh orang lain, maka telah ada suatu perencanaan awal, maka orang lain itu akan dibunuhnya. Contoh dalam hal dia telah mengetahui kapan kira-kira waktu yang tepat untuk kemudian melakukan tindakannya untuk membunuh orang tersebut. Sudah ada perencanaan awal. Kemudian pasal 341, seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, nah, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana paling lama 7 tahun. Nah, merupakan pembunuhan anak. Pasal 341 ini adalah pembunuhan anak. Unsur-unsurnya takut diketahui telah melahirkan anak. Nah, ini karena membuang mungkin malu ya, mau malu. Kemudian dengan sengaja, perbuatan itu sengaja bahwa anak dengan sengaja dilakukan oleh seorang ibu ya, menghilangkan nyawa anaknya pada waktu atau segera setelah kelahiran. Jadi perbuatannya ini adalah perbuatan ketika anaknya telah selesai dilahirkan atau telah keluar anaknya, maka anak tersebut kemudian dibunuh oleh ibunya. Kemudian pasal 342 KUHP. Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anaknya pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana. Jadi memang setelah anaknya keluar dalam waktu tertentu, ya, dia kemudian memutuskan ada keputusan yang diambil untuk menghilangkan nyawa anaknya. Jadi tidak langsung itu. Kalau 341 langsung, kalau ini 342 adalah direncanakan kapan yang tepat untuk membunuh anak tersebut. Kalau yang 341 tadi langsung kemudian menghilangkan nyawa anaknya. Kalau ini adalah 342, ini mengambil keputusan terlebih dahulu, dilakukan akan datang untuk membunuh atau menghilangkan nyawa anak yang telah dilahirkannya. Pasal 334 KUHP, barang siapa merampas nyawa orang lain atau permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana paling lama 12 tahun. Ini merupakan pembunuhan atas permintaan korban. Unsur-unsurnya menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan secara tegas atau sungguh-sungguh. Nah, ini sebenarnya Lopo kayak yang minta dibunuh kan orang tersebut. Ya, cocok. Cuman dalam hal ini perbuatan tersebut telah dilarang oleh undang-undang sebagaimana dalam pasal 34 PKUHP, dan itu pelakunya atau pembuatnya harus kemudian diberikan sanksi pidana. Nah, kemudian pasal 345 KUHP, barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, mendorongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya diancam dengan pidana selama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Jadi ketika ada orang bunuh diri, kemudian ada orang lain kemudian memberikan sarana, contoh tali atau kemudian apa obat atau apa dalam hal orang yang bunuh diri tersebut untuk dapat melakukan tindakan bunuh diri, maka ketika orang yang bunuh diri tersebut
akan bunuh tersebut kemudian memang jadi atau memang jadi bunuh diri, maka orang yang kemudian mendorong orang lain untuk bunuh diri tersebut kemudian dipidana dengan penjara yaitu 4 tahun. Jadi ini merupakan pembunuhan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri. Kemudian pengguguran kandungan. Ini diatur dalam pasal 346, 347, 348, 39, yaitu 349. Seorang perempuan yang menggugurkan kandungannya, pasal 346, pasal 347, barang siapa yang menggugurkan kandungannya seorang perempuan tanpa persetujuan si perempuan. Pasal 348, barang siapa yang menggugurkan kandungan seorang perempuan dengan persetujuan si perempuan. Pasal 349 KUHP, tabib, dukun, juru obat yang melakukan atau pembantu melakukan pengguguran kandungan. Jadi sifatnya adalah kalau berbedanya tadi pembunuhan anak, yaitu janinnya telah keluar menjadi anak. Kalau ini adalah sifatnya masih dalam perut, maka dalam hal konteks 346, 347, 348, 349, baik itu 347 tanpa persetujuan si perempuan, 348 persetujuan si perempuan, maka itu tetap kemudian pelakunya tetap untuk dipidana. Maupun 349, tabib, dukung, juru obat yang melakukan atau membantu melakukan pengguguran kandungan. Kemudian, aborsi dalam undang-undang kekerasan. Ini aborsi dilarang, tapi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Jadi, terhadap kandungan seseorang dalam hal janin itu tersebut, dapat kemudian dikecualikan untuk tidak dipertanggungjawabkan pidananya karena dengan alasan bahwa alasan medis. Karena alasan medis bahwa tidak isi kandungan ibu tersebut tidak dapat diteruskan. Kemudian kehamilan akibat perkosaan. Ini juga dikecualikan dalam pasal 75 Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Kemudian tindakan aborsi dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Jadi ini sifatnya aborsi boleh dilakukan ketika telah melewati konseling atau penasehatan para pratindakan. Itu ya. Kemudian pasal 76 Undang-Undang Kesehatan, aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama, hari terakhir, kecuali dalam hal darurat medis. Ini syarat aborsi yaitu sebelum kehamilan 6 minggu. Kemudian oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, jadi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan. Dengan persetujuan ibu hamil. Kemudian yang keempat, dengan izin suami kecuali korban perkosaan. Yang kelima adalah penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi sifatnya adalah dilakukan oleh penyedia kesehatan yang memenuhi syarat. Itu syarat-syaratnya soal aborsi diatur dalam pasal 76 KUHP. Jadi sifatnya adalah aborsi itu dilarang dalam KUHP, KUHP ya, dilarang dalam KUHP ini ya, 36, 346, 347, 348, 39. Namun dapat dikecualikan dalam pasal 75 Undang-Undang Kesehatan ya. Dan kemudian syarat aborsinya ada dalam pasal 76 Undang-Undang Kesehatan. Nah, dalam materi ini sebagai tindak lanjut mahasiswa, saya meminta pada mahasiswa dalam hal yang pertama, silakan mencari kasus pembunuhan baik itu di pemberitaan internet, pemberitaan media online maupun pemberitaan media cetak. Kemudian kalian sampaikan bahwa pemberitaan tentang pembunuhan tersebut berkaitan dengan pasal berapa dalam perundang-undangan. Baik itu dalam KUHP maupun dalam kaitannya dengan undang-undang lainnya, contoh undang-undang kesehatan dalam hal ini adalah tentang mengatur tentang aborsi. Yang kedua adalah itu silakan kalian cari pemberitaannya dan kalian sampaikan peristiwa tersebut berhubungan dengan pasal berapa. Yang kedua adalah soalnya pembunuhan atau tindak kejahatan terhadap nyawa pada KUHP diatur dalam bab berapa dan buku berapa, dan sebutkan pasal-pasal berapa saja
dan disebutkan jenis-jenis pembunuhan yang diatur dalam KUHP. Ya, jadi disertakan penyebutannya dengan pasal-pasal. Jadi pasal-pasal ya. Kemudian yang terakhir adalah apa yang menjadi hal pengecualian terhadap aborsi itu. Terhadap aborsi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apa pengecualian terhadap aborsi dan kemudian ini yang terakhir lagi ya. Jadi ada berapa tadi ya? Yang terakhir adalah apa perbedaan antara pembunuhan pasal 338 dan pembunuhan pasal 339. Jadi itu ya. Jadi yang pertama tadi silakan cari pemberitaan baik itu media online maupun media cetak tentang peristiwa pembunuhan dan sampaikan pasal berapa yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Yang kedua adalah kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP diatur pada bab berapa dan buku berapa dan sebutkan macam-macam model kejahatan terhadap nyawa tersebut. Kemudian yang ketiga tadi apa pengecualian dalam tindakan aborsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Yang terakhir adalah apa perbedaan antara pembunuhan pasal 338 dan pembunuhan pasal 339. Itu ya saya kira dalam hal materi tidak pidana tertentu, mata kuliah tidak pidana tertentu dalam materi kejahatan terhadap nyawa. Dalam hal menjawab pertanyaan tersebut, silakan kalian simak cara menjawabnya pada LMS kalam mata kuliah tidak pidana tertentu. Demikian penyampaian saya ini, penyampaian materi kuliah ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.